Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi di channel aku. Semoga keadaan sehat walafiat ya. Kali ini aku akan membahas tentang tiga karyawan pabrik percetakan di Jatinegara. Saat tepatnya di Jalan Kalibaru Senen, disekap selama 21 hari. Ini tahun 2026 loh. Kalau emang karyawannya itu salah itu, kenapa nggak dilaporkan aja sih? Play. Tiga karyawan disekap, dirantai, bahkan diborgol selama berminggu-minggu. Gara-gara diduga mencuri. Kasus ini lagi viral, tapi ada fakta-fakta yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Awalnya, kasus ini terlihat seperti kasus pencurian biasa. Seorang karyawan diduga mencuri pelat cetak milik tempatnya bekerja. Dua rekannya ikut menjual barang tersebut. Namun, menurut penyelidikan polisi, mereka mengaku tidak tahu kalau barang itu merupakan hasil curian. Kalau memang ada pencurian, tentu proses hukumnya sudah jelas. Tapi yang terjadi setelahnya justru membuat kasus ini menjadi sorotan nasional. Bukannya menyerahkan para karyawan ke pihak berwajib, mereka diduga justru disekap di dalam gudang sebuah ruko selama sekitar 21 hari. Kondisinya memperhatikan, kaki mereka diborgol, dirantai menggunakan besi, bahkan diikat pakai baja kabel. Dari keterangan korban, mereka juga mengaku kakinya diberi makan selama 3 hari dan mengalami kekerasan fisik yang membuat itu gimana punya pikiran nggak ya tuh orang, ya Allah, di kantor dan teman-temannya itu yang lain tuh lihat gitu loh, kenapa nggak dilaporin aja sih? Korban dibebaskan. Gila ya? Salah satu keluarga bahkan disebut sudah transfer uang tersebut. Namun korban diduga tetap tidak dilepaskan. Kalau seluruh dugaan ini terbukti dalam proses hukum, maka persoalannya bukan lagi sekedar dugaan pencurian, tetapi sudah berkembang menjadi dugaan penyekapan, penganiayaan, hingga pemerasan. Ketika seseorang memilih menghukum sendiri, batas antara mencari keadilan dan melakukan pelanggaran hukum bisa menjadi sangat tipis. Menurut kalian, apakah tindakan main hakim sendiri masih sering terjadi karena masyarakat merasa proses hukum terlalu lambat? Atau justru karena emosi sering mengalahkan akal sehat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Depan ya. Depan. Adit, lihat ini perlakuannya ya. Ini digembok. Kamu berapa orang yang dirangkul? Selain dia siapa lagi? Ada lagi? Ikutin yang di atas. Satu orang ini tetap. Coba angkat kaki, diri kalian, diri cepat. Lihat ini. Itu dirantai itu. Kenapa bang dirantai bang? Udah berapa lama dirantai? Tiga karyawan percetakan disekap, kakinya dirantai selama 21 hari. Nah, jadi ini nih ya, kakinya lagi dirantai ya, dan ini jarak dari pengikatnya itu cuma 15 cm doang. Dan katanya sudah berlangsung selama kurang lebih 3 mingguan. Gak cuma satu, katanya ada total 3 karyawan. Gak cuma dirantai doang, katanya sempat dipukuli juga. Nah, gue gak tahu ini cewek siapa ya. Gue kagak tahu lah ya, gak jelas juga. Tapi dari komentar dari IG-nya si Lambetura ini, ada yang bilang kalau misalnya 3 karyawan tadi diduga ya mencuri plat di percetakan tersebut. Seharga tuh kurang lebih 230 juta. Jadi supaya nggak kabur ya, itu kakinya tuh dirantai. Nah kalau kayak begini, menurut gue sih dua-duanya sama-sama salah ya. Tindakan mencuri, apalagi dalam jumlah besar kayak gitu, 230 juta itu nggak dibenarkan juga. Tapi dengan cara merantai kayak gini ya, pelakunya juga bisa dijerat hukum nggak sih? Ibaratnya tidak memanusiakan manusia ya kak. Dan itu sudah berlangsung 3 minggu cuy. Kenapa nggak langsung aja dilaporin ke polisi supaya ada tindakan hukum dari kepolisian, bukan malah dirantai kayak begini kan? Kalau dirantai kayak gini kan jadinya lu juga ikutan salah, ngerti gak sih? Mungkin dari pihak toko percetakannya ini tuh kepengen supaya orang itu nggak kabur dan bertanggung jawab gitu loh. Dan kenapa nggak langsung diserahkan ke pihak kepolisian? Gue nggak ngerti juga gitu. Kalau kayak gini kan jadi dua-duanya salah nggak sih? Menurut kalian layak nggak seorang karyawan yang mencuri dirantai ya selama kurang lebih 3 minggu? Dilakukan. Dirimu sebagai apa?
Siapa kau? Siapa? Berarti Bapak mau ngomong itu Bapak aja yang ngomong. Siapa? Ya, dirimu sebagai apa? Kamu membela hal yang salah, tahu nggak? Tidak manusiawi. Ini manusiawi kah? Gila. Manusiawi seperti ini. Bapak jangan- Tidak pernah lagi dilakukan Kalau seperti itu. Bapak nanya berarti saya. Oh enggak, kalau dirimu Bapak. punya kompeten, oke. Dibenarkan nggak perbuatan seperti ini? Dibenarkan nggak? Sepertanyaan saya, dibenarkan? Dibenarkan perbuatan seperti ini? Bapak nanya atau Bapak mau menuduh saya nih? Enggak, dibenarkan tidak? Pertanyaan kamu jawab ya. Saya kuasa hukum. Kuasa hukum Bapak. Ya. Kita kuasa hukum semua. Ini. Oke, saya udah komunikasi sama Ya. polisi. Dia nanti mereka yang ngomong. Ya, kita. Nama siapa Kenapa nggak dilaporin gitu guys? Saya pegang ya Pul ya. Ini bukti dia sudah berapa lama? 3 minggu diperlakukan seperti ini ya. Kaki diborgol, rantai besi 3 pekerja percetakan Jakpus dipasung 3 pekan di gudang. Berapa lama? Berminggu-minggu kau dibuatkan seperti ini. Ini pengacaranya guys, pengacaranya korban. Mana yang lainnya? Tunggu aja. Satu orang. Enggak, sekarang masih di kerangkeng nggak? Kemerdekaannya dirampas tidak? Dia ditahan dengan semena-mena di situ nggak? Nah, bebas bergerak. Itu baik-baik tak saya tanya? Enggak, jangan video ya. Enggak dong, enggak. Hak. Oke. Hak. Tapi kan ini pribadi, Pak. Kalau nggak apa-apa, berarti saya juga berhak untuk menyebarkan videonya Mas Adi Silakan. di media sosial. Oke, nggak apa-apa. Gini kan, Emang dia kerangkeng kau? kalau seperti ini maksudnya Emang ini perbudakan di rantai-rantai? Nah, Gila iya. juga. ya gini apa namanya, kalau memang kita salah kita siap gitu loh. Saya Kita pegang ya. ya, Ya, kita betul. Proses hukum. Ya. siap. Cuman gini Pak, apa namanya, bisa. Terus pas saya dengar kabar duka dari keluarga ibu saya ada yang meninggal, ya sudah ya. Saya dengan keadaan dipasung mendengar kabar seperti itu Pak. Saya berharap pelaku-pelaku ini diberat-beratnya Pak. Itu waktu di tanggal 4 kan katanya ada yang kehilangan Gue pengen lihat 4 customer. Nah, beliau untuk yang ownernya ini. terlihat terpampang saya. Memang di tanggal situ saya memang paginya kan mengambil. Nah, begitu pas sudah ketahuan diinterogasi lah sama Ini pihak korban. perusahaan di kantor. Nah, saya melakukan pencuriannya hanya sekali tapi disuruh mengakui 10 kali dari pihak perusahaan. Nah, sudah itu khusus untuk percetakan. Jadi limbah itu jika dikumpulkan, dijual, akan Banyak banget dibagi ya adil dengan kasus-kasus di tim Indonesia divisi kayak mereka. gini. Jadi Sekarang dia ini punya hak. Pada waktu itu memang Gila ya. dia mengakui ada menjual. Menjual kalau ditotalkan nilainya tidak sampai 5 juta rupiah. Akan tetapi pihak perusahaan meminta kepada pihak keluarga sebesar 230 juta. Dan bernegosiasi akhirnya masing-masing 50 juta rupiah. Jadi totalnya 150 juta rupiah. Pada waktu itu pihak korban sudah mentransferkan uang. Janji dilepaskan pada tanggal 20 Juni 2026, ya. akan tetapi sampai detik ini ya barusan tanggal 26 yang bersangkutan kami bebaskan melalui Lembaga Bantuan Hukum Forum Pemuda Kalimantan Barat dan lembaga bantuan hukum lainnya seperti itu. Pelaku penyekapan karyawan percetakan di Jakpus ditangkap. Korban tak diberi makan selama 21 hari. Kasus 3 karyawan percetakan di Jakarta Pusat disekap selama 3 minggu terus bergulir. Terbaru pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan 7 orang pelaku penyekapan karyawan percetakan di Jakarta Pusat. Sebelumnya diketahui 3 orang karyawan percetakan di Jakarta Pusat berinisial AS, MRJ, dan TS disekap oleh pemilik bisnis di gudang toko. 3 karyawan ini disekap selama kurang lebih 21 hari tanpa makanan. Saat diselamatkan oleh LBH Forum Pemuda Kalimantan Barat, ketiga karyawan dalam kondisi kaki terpasung rantai baja di gudang toko. Dari informasi yang beredar, ketiga korban disekap usai dituduh mencuri plat percetakan senilai 230 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menambahkan selama disekap, korban dilarang untuk diberi makan. Larangan itu diperintahkan oleh tersangka wanita CML yang merupakan adik dari pemilik percetakan itu. Saat ini 7 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, termasuk pria MML sebagai pemilik percetakan yang juga otak penyekapan. Bagaimana menurut Konco Kilat? Oke, bagian belakang. Nah, itu hidung.
Kaki. Bentar, Bu. Angkat. Nah, bagian belakang. Nah, coba. Ya, dia pukul pakai besi dia. Ini pakai besi. Nah. Di rantai tidak layak sebagai manusia. Di rantai ukuran 40 cm. Jadi di rantai kita hidupkan lampu, kita melihat sangat memprihatinkan. Pada waktu itu kami bertanya kepada Saipul yang ingin membuka kunci rantai tersebut. Ada yang lain tidak? Ternyata kami terkejut, dia menyampaikan masih ada yang di atas. Kami naik ke lantai 3, menemukan 2 orang korban. Yang pertama atas nama Tegar, yang kedua Muhammad Rafli. Jadi kami kaget, kok di rantai juga. Jadi mereka ini diperlakukan tidak manusiawi. Pertama, tidak diberi makan selama 3 hari. Selain dianiaya, dipukul, dikeroyok, mereka tidak diberikan makan. Tidak boleh ganti baju. Kalaupun mau buang air besar, ya, mereka harus menjulurkan kaki. Kuasa hukum karyawan percetakan yang menjadi korban penyekapan di Senen, Jakarta Pusat mengungkap adanya upaya dugaan penghentian perkara dengan imbalan uang yang nilainya terus meningkat. Tak tanggung-tanggung, ia mengaku didatangi oleh oknum polisi yang menawarkan uang 1 miliar asalkan kasus penyekapan ini tak diungkap ke publik. Sampaikan, pemiliknya sampaikan, hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini, kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1. Enggak, sekarang masih di kerangkeng nggak? Kemerdekaannya dirampas tidak? Dia ditahan dengan semena-mena di situ nggak? Nggak bebas bergerak. Itu baik-baik tak saya tanya? Mbak, jangan video ya. Enggak dong, enggak. Hak. Hak. Tapi kan ini pribadi, Pak. Kalau nggak apa-apa, berarti saya juga berhak untuk menyebarkan videonya Mas Adi di media sosial. Oke, nggak apa-apa. Enggak, gini ya. Emang dia kerangkeng kau? Kalau seperti ini maksudnya. Emang ini perbudakan di rantai-rantai, Nah, gila ya. juga. Ya, ini apa namanya? Kalau memang kita salah, kita siap, Pak. Kita siap gitu loh. Saya pegang ya. Ya, Ya, kita betul. Proses hukum. Ya. Siap. Cuman gini, Pak, apa namanya? Apa dilakukan? Dirimu sebagai apa? Siapa kau? Siapa? Berarti Bapak mau ngomong itu Bapak aja yang ngomong. Siapa Ya, kau? dirimu sebagai apa? Kamu membela hal yang salah, tahu nggak? Tidak manusiawi. Ini manusiawi kah? Manusiawi seperti ini. Tidak pernah lagi dilakukan seperti itu. Kalau Bapak nanya berarti saya. Oh enggak, kalau dirimu punya kompeten, oke. Dibenarkan nggak perbuatan seperti ini? Dibenarkan nggak? Sepertanyaan saya, dibenarkan? Dibenarkan perbuatan seperti ini? Bapak nanya atau Bapak mau menuduh saya? Enggak, dibenarkan tidak Bapak pertanyaan mana? tanggung jawabnya. Dari pihak Saya kepolisian? kuasa hukum. Kuasa hukum Ya. Bapak? Kita kuasa hukum semua. Ini. Oke, saya udah komunikasi sama Ya. polisi. Biar nanti mereka yang ngomong. Ya, kita. Tunggu aja. Kita sudah panggil kok, tenang aja. Kita udah panggil, tenang aja. Bapak. Kami akan kumpulkan semua. Masa kalian ramai seperti ini, orang dipasung seperti ini, tidak ada pemasuknya lagi. Kamu atas nama Martin? Bukan, Bang. Saya Albert. Ya, siapa atas nama Martin? Salah satu pemilik katanya. Ya, kok kamu bisa seperti itu? Ya? Ini kita naikkan semua ini. Tidak manusiawi kalian. Enggak ada jadi. Siapa perintah mengerangkeng seperti itu? Siapa yang memerintah? 3 minggu mereka diperlakukan seperti ini. Tidak layaknya manusia. Ya? Tidak boleh seperti itu kalian. Kalian owner punya bijaksana. Yang lain itu bungkam 1000 bahasa. Tidak boleh diperlakukan manusia seperti itu. Kalian buat ini berat kalian ini. Ya? Kami minta izin ini ditutup. Ya, lihatkan saja. Kalian memeras orang tidak mampu. Orang kerja di sini berarti orang tidak mampu. Dari kampung Kalimantan, dari Jawa Tengah sana. Kalian
diperlakukan macam binatang di situ, dipasung. Kami di sini sebagai kuasa hukum, ya. Tidak boleh gitu. Kalau dia bersalah, proses hukum, ada undang-undang, ada yang mengatur, ada pemerintah. Iya betul, kalau dia bersalah ada prosesnya, proses hukum. Kenapa harus di proses hukumnya dia sih? Hukumnya di kantornya dia seperti itu. Kalian siapa yang memerintahkan minta puluhan juta kemarin Pak? 50 juta yang sudah ditransfer. Saya udah transfer 50 juta. Ya atas perintah siapa? Ini namanya Martin, ownernya. Orang yang dikasih jasa aja tidak kurang, tidak lebih dari 1 juta, diminta 50 juta. Manusia atau binatang itu pimpinan kalian? Di kerangkeng pula. Mana Resmo udah datang belum tuh? Siapa nama Martin? Salah satu pemilik. Ya, kok kamu bisa seperti itu? Ya? Ini kita naikkan semua ini. Tidak manusiawi kalian. Enggak ada jadi. Siapa perintah mengerangkeng seperti itu? Siapa yang memerintah? 3 minggu mereka diperlakukan seperti ini. Tidak layaknya manusia. Ya? Tidak boleh seperti itu kalian. Kalian owner punya bijaksana. Yang lain itu bungkam 1000 bahasa. Tidak boleh diperlakukan manusia seperti itu. Kalian buat ini berat kalian ini. Ya? Kami minta izin ini ditutup. Ya, biarkan saja. Kalian memeras orang tidak mampu, orang kerja di sini berarti orang tidak mampu. Dari kampung Kalimantan, dari Jawa Tengah sana, kalian perlakukan macam binatang di situ, dipasung. Kami di sini sebagai kuasa hukum. Ya? Tidak boleh gitu. Kalau dia bersalah, proses hukum, ada undang-undang, ada yang mengatur, ada pemerintah. Betul, proses hukum. Ada prosesnya. Kalau Pemerintahnya dia sendiri di kantor. Orang tidak terlibat sama sekali. Kalian siapa yang memerintahkan minta puluhan juta kemarin Pak? 50 juta yang sudah ditransfer. Saya udah transfer 50 juta. Ya atas perintah siapa? Pak Martin. Orang yang dikasih jasa aja tidak kurang, tidak lebih dari 1 juta, diminta 50 juta. Manusia atau binatang itu pimpinan kalian? Pemiliknya sampaikan Ternyata kali ketuanya ini biasa dia ketika sekarang melakukan suatu pelanggaran si Martin ini, itu. kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa kan? Iya, jadi udah Bahkan biasa di kesalahan di kantornya dia tuh langsung pasung. Menyampaikan kami ada polisi sendiri. Tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres, anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan Menghentikan kasus di ini. pertama kejadian itu ada nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert itu begitu juga Pak, jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar, Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum Terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum pengusaha ini akan diproses secara hukum. Saya akan bertemu dengan Kapolri, bahkan kalau perlu dengan Kapolda dan Kapolres. Saya datangi Kapolresnya untuk bersungguh-sungguh. Apalagi jangan mencoba-coba mengintimidasi atau mengiming-imingi uang. Dan yang ketiga tentu salam dari Bapak Presiden Prabowo yang tadi menyampaikan pada saya tidak boleh ada kekerasan kepada rakyatnya. Karena Pak Prabowo sangat cinta kepada rakyatnya, apalagi terhadap orang kecil. Pak Prabowo berpesan, Iya, kayak zaman salah POC satunya si gitu Tegar. loh. Di Tegar ini lebih dari 5 orang ya. Lebih dari 5 orang dilakukan penganiayaan dan pengeroyokan sehingga terjadi pendarahan sampai BAB dia mengeluarkan darah. 3 hari mengeluarkan darah dan tidak diberi obat ya. 3 hari Ya, betadin dan kasa ya. Habisnya ownernya langsung menggunakan besi memukul dirimu ya. Bagian belakang. Ya, yang Martin. Kalau Aditya ini dianiaya. 2 orang ya pelakunya ya. 2 orang dipukulin.
Nah, ini kasihan yang bersangkutan ini dituduh untuk mencuri. Dituduh mencuri tanpa barang bukti, tanpa saksi dan lain sebagainya. Lebih miris lagi Aditya dengan Muhammad Rafli yang tidak mengetahui apa-apa dan sudah dijelaskan oleh Tegar bahwa mereka hanya disuruh untuk mengantar, bukan sebagai pelaku ataupun melakukan suatu tindak kejahatan di percetakan tersebut. Akan tetapi orang tuanya diperas, sudah membayar sebesar 50 juta ya Bapak, 50 juta, sudah membayar 50 juta. Itu sanksinya. Nah, dijanjikan di tanggal 20 itu akan dilepas, ternyata tidak dilepas yang bersangkutan. Bahkan meminta kembali 100 juta ya Pak ya, biar jadi sama ya. Jadi diminta kembali karena dua orang belum membayarkan, harus sama-sama keluar sehingga harus mengeluarkan lagi uang sebesar 100 juta, totalnya 150 juta. Atas nama Muhammad Rafli, orang tuanya sudah membayar 5 juta rupiah dan 5 juta akan ditransfer dengan syarat yang pertama, ada 3 syarat. Yang pertama, sudah biasa dilakukan di perusahaan itu, sanksi seperti itu katanya. Para pelaku ini, diduga pelaku ini harus bekerja selama 1,5 tahun tanpa diberi gaji, tanpa diberi upah, dan diberikan tempat seadanya. Yang kedua, tidak boleh berkomunikasi dengan pihak keluarga. Yang ketiga, tidak boleh pulang ke rumah. Nah, ini salah satu syaratnya untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Sama dengan hal yang pernah terjadi pada sebelumnya. Begitu juga. Jadi diperbudak sampai 1 tahun lebih, ya, sampai 1 tahun lebih diperbudak, sehingga perusahaan ini selalu melakukan hal yang sama. Dan pada waktu kami datang ke TKP, hal ini sudah biasa dilakukan, informasinya sudah biasa dilakukan di tempat tersebut. Jadi bukan hanya 1 korban, 2 korban ya yang mengalami hal yang sama. Jadi sudah banyak korban. Ada beberapa yang sudah berkomunikasi dengan kami, ya, berkomunikasi dengan kami untuk meminta bantuan hukum lagi ya Bang ya. Korban-korban sebelumnya itu meminta bantuan hukum untuk berharap. Usai kasus yang dialaminya viral, Tegar Saputra, salah satu karyawan percetakan yang menjadi korban penyekapan bosnya, kini ditawari pekerjaan langsung oleh penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal. Tawaran itu disampaikan Said saat mengunjungi kediaman Tegar di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sebelumnya, Tegar hanya digaji 500.000 per bulannya. Kami mengatakan lapang kata dengan saya tadi bingung. Saya tinggal istri udah 9 tahun. Iya. Ini ada pulang ke rumah saya, Pak, ada kecil tiap hari sama akan saya kirim. Iya. Sabar. Ada berapa anak Bapak? 4, Pak. Ini yang keberapa, Adit? Yang ketiga. Pokoknya negara akan melindungi rakyatnya, Pak. Melindungi Bapak, melindungi Adit. Itu persen, Pak. Pesan Presiden Pak Prabowo. Salam cinta dari dia. Nggak usah takut, Pak. Lagi juga gaji cuma 500.000 itu kelewatan. Insya Allah Tuhan kasih kerjaan yang lebih bagus. Amin. Ya. Nanti Bang Petrus akan bantu. Siap. Nanti koordinasi terus dengan saya. Siap. Kita akan jaga. Siap. Ya. Saya nanti akan menghadap Pak Kapolri untuk sungguh-sungguh mendapatkan keadilan. Ya. Saya bikin demo pas dengan saya sakit 3 hari cepat kemarin Pak. Lulus SMA ya? Oke. Saya kerja di mana? Kamu ikut saya aja deh, kerja sama saya ya. Ntar saya kerja sama saya aja, ya. Gajinya 3,8. Siap, nanti ikut saya di PKB ya. Siap. Ikut di kantor saya aja, siap. Biar Bapak punya penghasilan. Saya gaji upah minimum. Ya, 5,8. 5,8 juta kan upah minimum. Ya. Dan ini sekali lagi salam dari Pak Presiden Prabowo yang peduli. Saya datang ke sini justru di sini. Saya minta izin tadi. Nah gitu guys, gimana menurut kalian? Silakan komentar dan jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih.